Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi denganku Devi di channel YouTubeku Devi Fauzia yang akan membahas seputar pengalamanku ketika aku terkena GERD, anxiety disorder, psikosomatis atau panic attack gitu ya. Jadi bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga lebih baik dari sebelumnya, lebih bisa mengendalikan rasa cemas, lebih bisa mengontrol rasa paniknya sehingga dengan rasa panik dan rasa cemasnya terkontrol, asam lambung kita berangsur membaik gitu ya. Kemarin aku sudah sharing ke teman-teman berbagi pengalaman sensasi-sensasi apa saja yang aku alami ketika aku sedang mengalami GERD, anxiety disorder, psikosomatis atau panic attack gitu ya. Jadi aku sudah menyebutkan banyak hal yang ada di aku, sensasi-sensasi yang ada di aku pada waktu itu. Kalau teman-teman semuanya sedang merasakan sensasi-sensasi itu juga sekarang, jadi jangan khawatir, tidak akan apa-apa karena itu hanya sensasi saja. Sensasi itu muncul karena kita panik, jadi dikontrol lagi paniknya, dikontrol lagi cemasnya agar sensasinya perlahan-lahan satu persatu menghilang dan tidak kembali lagi di tubuh kita gitu ya teman-teman ya. Meskipun susah, meskipun sulit, tapi saya yakin kita mampu melewati ini semua. Jadi setelah berbagai sensasi yang aku alami kemarin, di sini aku akan sharing atau berbagi pengalaman juga, pengalaman susah tidur ketika awal aku terkena GERD, panic attack, anxiety disorder gitu ya. Jadi biasanya tidak tahu kebanyakan orang atau hanya aku, tapi ada beberapa keluhan juga yang dialami oleh beberapa orang yang kena GERD sama psikosomatis itu. Mereka susah untuk tidur, bukan tidak mau tidur tapi susah untuk tidur. Padahal dulunya aku ini dikenal dengan pelor gitu teman-teman, nempel molor. Jadi dimanapun kalau sudah ngantuk itu bisa langsung tertidur, tidak harus, kan ada beberapa orang yang harus di tempat yang nyaman, yang harus suasananya suasana tidur. Kalau aku tidak teman-teman, jadi kalau misalnya sudah ngantuk itu biasanya langsung bisa tertidur. Nah ketika awal terkena GERD, anxiety disorder, awal-awal seminggu pertama itu benar-benar tidak bisa tidur sama sekali, entah siang maupun malam teman-teman. Jadi karena tidak bisa tidur, maka aku semakin panik. Karena aku pikir ini kalau tidak bisa tidur terus-terusan, bagaimana asam lambungku bisa membaik? Bagaimana fungsi asam lambungku bisa seperti sedia kala? Sedangkan pola hidup itu termasuk hal yang berperan ketika kita dalam masa penyembuhan agar asam lambung kita itu kembali normal. Kalau jam tidur kita berantakan, apalagi tidak bisa tidur sehari semalam, itu malah memicu asam lambung kita semakin naik. Jadi semakin banyak sensasi-sensasi GERD yang kita rasakan gitu teman-teman. Jadi menurut aku, kenapa kita penderita GERD, panic attack, anxiety disorder itu susah tidur, karena kita terlalu banyak memikirkan sesuatu. Di otak kita itu penuh, kita tidak membiarkan atau memberi kesempatan kepada otak kita itu untuk istirahat sebentar aja. Bahkan dalam tidur pun kadang tanpa sadar kita masih memikirkannya. Contohnya mungkin ketika kita tidur kita masih bermimpi nih, mimpi kita meninggal, mimpi ini, mimpi itu mungkin sebagai ini ya, bukti kalau misalnya kita itu memang benar-benar masih terkungkung, pikiran kita itu masih takut cemas, sehingga dalam tidur pun masih kebawa sama mimpi gitu ya teman-teman. Jadi otak kita tidak dibiarkan istirahat dulu, bahkan yang belum terjadi untuk besok aja ini kita sudah pikirkan sekarang, padahal kita harus melatih
pikiran kita untuk fokus ke satu kegiatan. Apa yang kita kerjakan sekarang, kita fokuskan ke itu, tidak usah berpikir yang besok, karena besok ini akan ada tantangannya sendiri. Jadi sebelum tidur alangkah baiknya kita kayak lebih bersyukur, berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah melewati hari kemarin, hari ini dengan baik, meskipun dalam prakteknya mengalami banyak kesulitan, tapi sejauh ini kita sudah hebat, kita uh, harus bersyukur ya teman-teman ya. Banyak hal yang perlu kita syukuri karena ketakutan-ketakutan itu pada akhirnya tidak terjadi, itu hanya ada di pikiran kita. Maka agar lebih mudah kita tidur, jadi kita biarkan otak kita nih istirahat dulu, tidak usah memikirkan hari esok. Hari esok itu ada tantangannya sendiri dan aku yakin kita pasti akan bisa melewati hari esok. Soalnya hari ini, hari kemarin dan hari-hari sebelumnya ketika kita terpuruk pun kita hebat gitu. Kita masih bisa melewati itu semua meskipun harus dengan perjuangan teman-teman. Jadi hal yang aku lakukan agar aku bisa tidur, agar tidak mengganggu tidurku, agar aku tidur tepat waktu sehingga asam lambungku bisa berangsur membaik. Yang pertama adalah menjaga waktu makan malam terakhir. Karena untuk kita penderita GERD, kita harus kita tidak boleh setelah makan langsung tidur ya. Kita harus memberi jeda paling tidak minimal itu 2 jam. 2 jam setelah makan baru kita tidur, karena kalau habis makan kita tiduran itu akan memicu asam lambung kita naik, tidak turun-turun akhirnya. Jadi yang pertama mungkin yang perlu diperhatikan adalah jarak waktu makan sama ketika kita akan tidur, minimal itu 2 jam. Jadi kalau makan terakhir itu jam 5, berarti kita jam 8 sudah bisa tidur. Kalau mau tidurnya lebih cepat berarti makannya harus lebih mundur gitu ya. Yang kedua, mendisiplinkan waktu tidur. Jadi waktu itu aku sudah komit sama diriku sendiri, jadi jam 8 itu aku harus sudah tidur teman-teman. Jam 8 malam mau tidak mau apapun kegiatanku aku harus sudah stop dan harus sudah berada di tempat tidur. Jadi setelah jam 5 aku selesai makan, jam 8 aku mencoba untuk tidur. Meskipun awal-awal pasti susah teman-teman, 3 atau 4 hari awal itu pasti susah. Meskipun sudah mencoba jam 8 untuk tidur, jam 8 di tempat tidur, tapi tidak akan semudah itu. Kita tidak langsung bisa tertidur gitu teman-teman. Tapi harus dibiasakan. Karena lama-lama tidak sampai seminggu insya Allah kalau kita sudah membiasakan tidur sudah jam tidur jam 8 kita sudah berada di kamar. Maka di malam-malam berikutnya ketika jam 8 kita insya Allah sudah akan mulai merasakan kantuk. Nah kalau sudah mengantuk itu tidak usah di denial, tidak usah ditolak teman-teman, langsung saja tidur meskipun kondisi badan kita sudah membaik gitu ya. Jadi itu disiplin waktu tidur. Terus yang ketiga mungkin mencoba mengalihkan pikiran kita yang penuh dengan hal-hal buruk, hal yang selalu cemas, yang selalu panik itu dicoba dialihkan. Jadi seperti yang aku bilang barusan, tidak usah berpikiran tentang hari esok, karena itu merupakan rahasia Allah. Kita hanya perlu menjalani saja setiap tantangan setiap harinya. Pasti ada sedihnya, pasti ada bahagianya. Kita nikmati saja gitu teman-teman. Jadi jangan memikirkan hari esok. Jadi hari ini mungkin salah satu caranya kalau aku lebih kayak menyebutkan paling tidak 10 hal yang patut aku syukuri sebelum aku tidur. Mungkin salah satunya terima kasih sudah dikuatkan, terima kasih masih diberikan nafas, terima kasih masih bisa melihat suami dan anak dengan sehat, memiliki lingkungan kerja yang baik. Hari ini banyak hal yang baik terjadi dan itu patut kita syukuri sebelum kita tidur. Itu merupakan salah satu cara juga agar kita mudah ikhlas, berserah dan pasrah teman-teman. Selain itu mungkin untuk meminimalisir overthinking yang negatif itu, rasa cemas itu, mungkin dengan cara kita istighfar,
kita zikiran, kita sholawatan, zikiran yang pendek-pendek aja kayak Allahu Akbar, terus bisa bisa istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi yang jangan hanya diucap tapi antara otak, hati dan mulut itu harus sinkron. Jadi kalau di sini berpikir langsung diucapkan gitu ya teman-teman. Percuma kalau cuma ada di cuma mulut kita saja yang istighfar tapi otak kita ini kemana-mana, itu mungkin tidak akan membantu ya teman-teman, karena yang paling penting itu adalah kita mengosongkan pikiran kita atau diisi dengan hal-hal yang positif, jangan cemas-cemas terus. Nah kalau sudah begitu, insya Allah badan kita ini akan rileks dengan sendirinya, otot-otot kita ini tidak tegang lagi. Ketika otot kita tidak tegang, maka aliran darahnya ini lancar teman-teman. Kalau sudah aliran darah lancar itu pikirannya insya Allah akan rasa panik, rasa cemas itu insya Allah akan berangsur-angsur menghilang, sehingga asam lambung kita yang naik itu insya Allah akan turun dengan sendirinya. Jadi setelah jaga pola makan, pola hidup, lalu pola pikir teman-teman. Gitu, itu pengalamanku ketika aku kesulitan tidur seminggu awal ketika aku terkena GERD, anxiety disorder, psikosomatis gitu ya teman-teman. Semoga kalian juga bisa melakukan hal sepertiku jika kalian merasakan hal yang sama. Jika kalian susah untuk tidur, mencoba untuk tidur tapi tidak bisa, mungkin bisa dilakukan cara-caraku teman-teman. Jadi yang paling penting itu kayaknya yang mengalihkan pikiran kita, mengalihkan rasa cemas kita, kayak stop dulu, otaknya di stop dulu, stop berpikir dulu, biarkan otak kita istirahat teman-teman. Jadi biar tidak kaku otaknya, biar syaraf-syaraf yang lain juga tidak kaku, jadi sehingga dengan mudahnya insya Allah kita bisa tertidur gitu teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada hal lain nih yang bisa membuat ini lebih cepat tidur, kecuali jangan obat-obatan ya teman-teman, karena kalau obat itu kan harus rekomendasi dari dokter. Kalau misalnya tidak ada resep dari dokter, kalau aku tidak berani minum obat sembarangan. Meskipun awal-awal itu aku sudah pernah putus asa, kayak 3-4 harian aku tidak bisa tidur, tidak ngantuk, tapi tubuh ini lemes teman-teman, tubuhnya lemes. Jadi gimana caranya aku tidur, apa aku minum obat ya? Tapi alhamdulillahnya setelah nonton video-video YouTube dari teman-teman semuanya yang pernah mengalami hal yang sama dan aku praktekkan ke diriku, alhamdulillahnya itu it works gitu di aku teman-teman. Jadi mungkin itu, jangan terlalu memutuskan sesuatu dengan gampangnya gitu, terutama langsung minum obat tidur gitu. Jadi dicoba dulu nih cara-cara yang alami. Pemicu aku tidak bisa tidur apa nih gitu. Kalau sudah tahu pemicunya, lalu dicari cara-cara agar aku bisa tidur gitu teman-teman. Gitu ya, menurut aku ini sharingku hari ini di video YouTubeku. Semoga teman-teman semua kita selalu dikuatkan tiap harinya, kita selalu disabarkan, kita bisa mengontrol rasa cemas dan panik kita, sehingga perlahan-lahan kita bisa total keluar dari panic attack, psikosomatis atau anxiety disorder teman-teman. Jadi kalian tidak sendirian, aku juga pernah ada di masa terpurukku. Banyak juga di luaran sana yang mengalami hal seperti kita. Jadi don't worry, jangan khawatir, ini tidak apa-apa. Mulai sekarang belajar untuk mengendalikan cemas dan panik kita teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe
channel aku dan juga nge-like. Kita juga bisa bertukar pikiran di kolom komentar teman-teman. Sekian video dariku untuk hari ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.